pertamanya gimana sih kalau kita perempuan dirangsangin kayak gitu? Nafsu keluar aja Tetep ya. tapi nggak kayak kita menjalankan gimana sih begituan sama orang yang kita cintai, itu beda rasanya. Jadi kayak cuma ya udah lo karena gue dirangsang ya udah ayo gitu. Iya, ayo. Sebut saja Tiara. Tiara di sini akan bercerita, akan buka-bukaan di sini. Pengalaman hidupnya Tiara. Jadi pengalaman hidupnya Tiara ini kalau ada kata-kata yang 18 plus, tolong dijadikan ini edukasi, pembelajaran untuk kedepannya supaya kalian tuh nggak mengalami ceritanya Tiara, cukup dari pengalamannya Tiara aja gitu. Jadi bagaimana nih menjalankan rumah tangga yang kita nikah dengan orang yang kita nggak cinta? Menjalannya gimana? Hari pertama juga pasti ya canggung. Canggung. Nggak enak banget, bener nggak enak. Tapi pada saat malam pertamanya gimana sih kalau kita perempuan dirangsangin kayak gitu? Nafsu keluar aja tetep ya. Tapi nggak kayak kita menjalankan gimana sih begituan sama orang yang kita cintai, itu beda rasanya. Jadi kayak cuma ya udah lo karena gue dirangsang ya udah ayo gitu. Iya, ayo jadi aja. Jadi saya tuh kayak mayat hidup aja. Nggak merasakan enak gitu. Tapi suami tahu kalau kamu tuh nikahnya terpaksa gitu. Tahu. Tapi tetap dia berbuat baik terus. Ngelakuin apa yang aku suka dilakuin sama dia. Pokoknya semua apa yang aku mau diturutin sama dia. Diratukan lah. Diratukan. Jadi entah kenapa suatu ketika itu udah 12 tahun pernikahan itu. Suatu ketika kok saya tuh kecantol sama berondong. Di 12 tahun pernikahan? Jadi berondong itu dikenalin sama teman lewat aplikasi. Nah, saya kan dulu kan sebelum nikah sama suami itu kan saya marketing kan. Kerjanya marketing. Jadi pas nikah masih kerja apa udah ibu? Enggak, udah berhenti, ibu rumah tangga, udah nggak kerja lagi. Jadi dikenalin sama nomor orang marketing juga. Yang berondong itu. Dinikahin, kenal, ketemu di mana. Janjian pertama ketemu, itulah hilapnya saya, banyak dosa saya sama mantan suami yang pertama. Itu udah cerai saya kan. Sama mantan suami yang pertama udah cerai. Sama yang 12 tahun ini? Iya, 12 tahun ini. Udah akhirnya cerai gitu. Akhirnya cerai. Tapi sebelum cerai selingkuh dulu gitu ya? Selingkuh dulu, selingkuh sama cowok yang berondong ini. Lalu pertama ketemu pun kami udah melakukan hubungan suami istri. Langsung. Karena memang aku suka sama orang ini. Nafsu ya? Nafsu. Beda umur sama dia ini yang berondongnya kayaknya 8 tahun. 8 tahun beda umurnya. Tapi kok ngerasain setiap ketemu tuh pasti melakukan. Beda rasanya yang pernah saya lakuin sama mantan suami. Karena gaya permainan dia atau gaya cara memperlakukan. Tapi kan katanya diratukan sama. Tapi walaupun diratukan, dalam berhubungan beda. Caranya, diranjangnya. Emang gimana sih dia melakukannya? Kalau yang mantan yang pertama itu namanya saya nggak suka ya. Jadi rasanya beda. Kayak nggak pernah ngerasain nikmat gitu. Tapi kalau sama yang selingkuhanku ini, rasanya itu nggak bisa diungkapkan lah. Iya kan ada perasaan cinta. Ada perasaan cinta. Ketemu terus hampir tiap hari melakukan itu, hampir tiap hari. Rumah tanggaku udah hancur nih. Ketahuan karena cowok itu telepon mantan suami. Dia yang membuka aibnya, bukan karena suami menselidiki. Enggak, mantan suami mah nggak mendidik. Berarti dia punya niat untuk menginikan rumah tangga kamu dong. Jahat dong. Enggak, dia nggak jahat. Jadi awal mulanya emang salah di aku sih. Aku ngaku nggak punya suami. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Pas itu dia ngambil handphoneku, terus dia cek ada nama suami di situ. Diambil lah sama dia, di telepon. Istri kamu sebenarnya nggak suka sama kamu, katanya gitu. Dia lebih nyamannya ke aku. Walaupun aku orang baru, tapi aku ini bisa membuat nyaman istri kamu, katanya gitu. Kok dia berani banget? Berani, karena dia emang suka sama aku gitu. Tapi kan istilahnya kan bisa dilaporin loh kalau dia kayak gitu. Istilahnya kan perzinahan gitu. Iya, memang bisa dilaporkan. Cuma mantan suami ini dia nggak mau ngehambat mau aku dong. Saking sayangnya. Aku mau sama siapa ya, los aja gitu. Dikasih. Diserahin aja sama cowok itu. Ambil kalau kamu mau, kalau kamu bahagia ikut dia, katanya gitu. Tapi kalau misalkan mantan suamiku ini mau mempertahankan rumah tangga demi anak, pasti dia ngerayu aku lagi dong. Iya kan, mempertahankan, ayolah. Iya, masa sih baru segitu aja langsung diserahin. Iya, ayolah kita kesalahanku di mana, ya kan? Memperbaiki kita rumah tangga kita. Bayangin 12 tahun rumah tangga kita nggak ada artinya. Hanya karena telepon dari seseorang. Itu dia. Masa sih gitu. Makanya yang saya jadi sesalin sekarang itu, kok hidup saya kayak gini gitu loh sekarang. Apa karena dia mungkin juga nyari momen karena dia punya wanita lain? Mantan suami? Kurang tahu. Walau dia juga, saya curiganya di situ. Saya tuh semenjak berumah tangga sama dia tuh nggak pernah saya namanya ngecek-ngecek handphone dia. Dia minta jatah sama saya aja bisa dihitung loh.
Sebulan? sekali. Itu manusia normal apa enggak? Enggak lah. Nggak normal kan? Kalau rumah tangga enggak normal. Minimal 1 minggu 3 kali. Iya. Itu kan bagusnya kan? Heeh. Itu saya curiganya di situ. Ini orang normal apa enggak? Sampai saya tidur pakai baju tali satu pun enggak ada nafsu-nafsu. Enggak digubris. Enggak digubris. Tapi dinafkahi secara uang gitu ya Kalau uang sih dibiayain gitu ya. Enggak sih, biasa aja. Kekurangan juga tetap. Cuman perhatian dia. Kalau saya marah, dia ngalah gitu. Jadi udahlah, saya cerai ya sama yang pertama. Nikahlah saya sama yang berondong ini. Akhirnya Nikah, bener saya nikah. Terus Saya jujur sama dia, kalau saya itu udah nggak bisa punya anak lagi. Saya jujur loh, karena memang kondisi saya apa? udah steril. Oh, udah steril. Udah steril. Ya. Jadi nggak bisa punya anak si lagi. Brondong itu nerima Kata dia nggak apa-apa, katanya gitu. Dia juga suka sama saya gitu kan. disetujui sama orang tuanya dia. Orang tua sih sebenarnya pas kita nikah siri. Sampai sekarang kita nikah siri. Jadi orang tuanya tuh ngarapin anak terus ke saya. Ya pastilah. Dia anak Pasti. pertama, Bu. Anak pertama. Waduh. Bujang lagi. Waduh. Dapat brondong. Itulah dia bilang udah nggak usah ngedengerin omong orang tua. Kita ngejalanin rumah tangga kita aja. Tapi saya tersiksa batin. Dia KDRT. Waktu pacaran enggak? Pacaran enggak? Alasan dia KDRT? Memang waktu pacaran nggak ditunjukin. Kan kita mengetahui pasangan kita tuh pas kita udah Nikah. satu rumah. Iya, ya tinggal kan? bareng, Tinggal tidur bareng, makan bareng, 24 itu jam dia. bersama. Nya pun kuat banget. Kalau itu mah kan poin plus dong. Astaga, kalau nggak dilayani nih, malam pun dia buka sendiri loh, walaupun saya lagi tidur. Oh, Dipaksa, gitu. dipaksa sama dia. Dia umur berapa sih? Kalau sekarang umurnya udah 29. Oh, masih inilah ya. Pokoknya masih... waktu nikah sama saya itu dia masih umurnya sekitar 23-an. Sedangkan saya umurnya udah sekitar 30-an lah, 31. Iya. Waktu itu. Tapi secara ranjang maksudnya terpenuhi dong Terpenuhi. itunya, apa? Cuma kan kita kan berumah tangga bukan ranjang doang. Bener. Kan? Ya kan? Gak semata-mata itu Ekonomi terus. juga penting kan. Tuh, Benar. dia kerja. Dia kerja. Cuman ekonominya emang kurang banget sama yang sekarang. Tanggung jawabnya kurang dia. Karena dia ngerasa diri dia itu bujang mungkin ya. Terus nggak punya anak free. juga. Free. Tapi misalkan berhubungan waktu lagi pacaran nih belum nikah, itu setiap hari. Sehari kadang berapa kali. Kita nyewa hotel itu. Ya ampun. Sewa hotel. Jadi pas sudah nikah sama Brondong ini, aku kan sama dia ini emang terpenuhi ya, biologisnya terpenuhi. Tapi ekonomi saya kurang, lebih-lebih dari mantan suami yang pertama. Mendingan mantan pertama ya? Mendingan mantan pertama. Kalau yang pertama istilahnya dia kerjanya tetap gitu. Iya. Kalau ini enggak tetap. Jadi kadang dia ngasih duit, kadang enggak gitu. Akhirnya saya buka aplikasi itulah, Biru. Iya. Ya. Jadi buka aplikasi itu ketemulah sama suami orang ceritanya. Itu dari grup atau dari apa sih? Bukan jadi grup, itu aplikasi Biru. Bukan. Buka, ada satu lagi. Apa sih? Apa ya? Pokoknya aplikasi jodoh lah. Hijau kali. Iya hijau ya, biru lagi. Makanya biru. Iya hijau, iya hijau. Emang ada aplikasi biru? Iya hijau. Benar-benar hijau. Gitu. Ketemu sama suami orang. Suami orang. Jadi suami orang ini emang dia tuh doyan beli kayak gitu juga. Nah, pacaran lah aku sama dia. Lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi. Tanpa sepengetahuan suami siriku ini. Iya. Ya kan? Pacaran lah sama dia. Pas pacaran itu dia ini emang tertarik sama aku. Mungkin kita langsung ketemu, langsung main juga kan. Mungkin cara aku memperlakukan dia nggak dia dapatkan dari istrinya mungkin ya. Iya. Kalau dari kamu sendiri dari dia yang dilakukan? Kalau aku sih pengennya ininya doang. Oh, nggak peduli ya? Nggak peduli nafsu. Karena apa? Pas sudah tahu badan dia segede gini. Ya ampun. Jadi intinya orang itu plus minus. Aduh, ya. nonton lagi orang. Bener gak? Plus Jadi minus. intinya sebenarnya setiap pasangan itu ada plus minus. Tapi ekonominya banyak. Yang ini, yang sekarang yang nih. sekarang yang ini segede gini. Nggak berasa dong. Iya. Gimana Gak apa-apa lah dimaklumi ya. Nggak berasa bener Nggak deh. berasa. Aku kan suka yang gede. Kalau Jadi sama- pas masuk itu kamu nanya, udah masuk belum gitu? makanya kayak nyenggol-nyenggol doang gitu. Oh. Tapi kalau sama suami siri emang itu yang aku cari di dia semua. Iya, jadi Segede gini. jadi kalau digabung nggak bisa nggak tuh ya 3 menjadi 1 gitu ya? Gila, bener deh. Hmm. Jadi berlanjut sama suami orang. Itu kalau dikasih jajannya berapa sama dia? Aku dijatahin tiap bulan. Berapa? Tiap bulan aku jatahin 3 juta. Emang segitu cukup? Nggak cukup sebenarnya. Lumayan Tapi tapi dia ya. tapi dia disuruh stop semua aplikasi aku diinin semua sama dia, dibajak semua
Aku tertekan dong. posesif. Posesif. Jadi kamu nggak boleh punya ini lagi, kamu nggak boleh jalan ke sini, makan sama siapa kamu nggak boleh. Tapi dia nggak tahu kamu punya suami. Tahu. Oh tahu. Sampai dia nungguin kamu pisah dari suami siri kamu. Kata dia gitu. Sedangkan